Baik, lanjutan dari video sebelumnya yang mana saya membahas mengenai backend, bagian login daftar dan daftar akun. Untuk selanjutnya ini saya akan membahas mengenai backend yang ada pada tampilan website sederhana milik saya. Pada video sebelumnya saya lupa membahas mengenai ketika program ini dijalankan, maka akan muncul dua alamat server lokal. Contohnya ada di sini. Nah, jadi alamat yang pertama ini yaitu ada 127.0.0.1.999. Nah, ini adalah jenis loopback dan hanya bisa diakses oleh komputer milik saya sendiri. Nah, sementara alamat yang ada di bawahnya ini yaitu 192.168.0.101.999 ini jenisnya yaitu adalah IP lokal dan bisa diakses oleh perangkat lain, akan tapi dalam jaringan yang sama. Lalu pada tampilan website sederhana milik saya ini terdapat navigasi bar yang ada di bagian atas atau yang biasa saya sebut yaitu adalah navbar. Nah, pada sebelah navbar sebelah kiri ini terdapat tulisan logout yang mana ketika ditekan maka akan diarahkan ke root yang ada di login. Ini sama halnya dengan program yang sudah saya buat, yaitu di bagian rute logout. Nah, pada root logout ini ketika ditekan maka akan dikembalikan kepada HTML yang ada di login. Saya kembali login sebentar lagi. Oke. Kemudian pada bagian programnya ini ada tulisan home, ada tulisan home di bagian navbar. Nah, ini ketika ditekan maka akan kembali lagi ke root yang ada di bagian home. Ini contohnya ada di root di bagian ini. Nah, saya membuat root home yang mana ini akan menampilkan ketika ditekan maka akan menampilkan HTML pada home kembali. Contohnya seperti ini. Saya masuk ke tampilan yang lainnya. Jadi ketika saya tekan maka akan kembali ke HTML yang ada pada home. Lalu pada navbar juga terdapat drop down menu. Nah, drop down menu itu seperti ini. Di sini ada tulisan komponen, maka drop down menunya yaitu ada resistor, dioda, kapasitor, dan selanjutnya di sini ada MCU, Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi, dan seterusnya. Jadi pada menu dropdown ini ketika saya klik bagian resistor maka akan diarahkan ke tampilan resistor. Pada bagian programnya ini untuk juga nama resistornya ini saya tuliskan dengan root yaitu adalah resistor. Saya jalankan di sini saya jalankan query untuk mengambil data dari tabel dashboard ini. Data dari tabel dashboard, tepatnya dengan ID yang sudah ada di dashboard yaitu 1. Data yang saya ambil berupa nama komponen, gambar, dan juga keterangan. Lalu data itu dikirim ke halaman komponen HTML agar bisa ditampilkan pada agar bisa ditampilkan. Nah, pada dropdown menu yang lainnya juga akan sama, tetapi yang membedakan adalah ID-nya. Nah, pada resistor ini kan saya menggunakan root yang namanya resistor dengan ID-nya yaitu 1. Sementara pada bagian dioda saya menggunakan rootnya yaitu dengan nama dioda. Akan tetapi yang membedakan yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ID-nya adalah 2. Karena ID-nya berbeda, maka yang akan ditampilkan juga akan berbeda. Nah, contohnya di sini seperti ini. Ketika komponen ini saya menggunakan resistor, maka akan ditampilkan pada resistor. Sementara di bagian ketika saya klik di dioda, maka akan menampilkan komponen yang akan menjelaskan komponen yang ada bagian di dioda, dan seterusnya seperti itu. Contohnya di bagian kapasitor maka akan ditampilkan dan dijelaskan mengenai bagian kapasitor. Nah,
Lalu pada bagian penjelasan ini juga terdapat tombol download PDF yang ada di bagian bawah. Nah, yang saya hubungkan dengan rute download PDF. Nah, yang akan saya hubungkan dengan rute download PDF. Jadi saat tombol tersebut diklik, sistem akan mengambil data yang ada pada tabel dashboard saya, yaitu ini, select from dashboard data. Nah, kemudian merendernya ke render ke dalam template HTML, yaitu PDF HTML yang sudah saya buat tersebut. Nah, lalu mengubahnya menjadi file HTML dengan bantuan dari PDF Kit. Jadi PDF Kit yang saya gunakan yaitu adalah WK HTML to PDF Kit yang sudah saya install sebelumnya, sehingga ketika file tersebut diunduh oleh seseorang, maka akan file tersebut dengan nama yaitu adalah laporan PDF di sini, sehingga pengguna ini bisa menyimpan atau mencetaknya data dengan cukup mudah. Contohnya akan seperti ini. Ketika saya klik download, maka akan langsung terdownload. Nah, seperti ini. Maka namanya adalah, di sini namanya adalah laporan. Karena ini saya sudah beberapa kali mencoba, jadi ini adalah laporan yang ketiga. Nah, jadi di sini itu PDF yang akan menampilkan adalah penjelasan dari beberapa data dari dashboard yang sudah ada di database. Contohnya di sini. Nah, jadi ada beberapa penjelasan di sini adalah nama komponennya apa, keterangannya. Jadi yang ditampilkan di pada bagian PDF itu adalah seperti itu. Nah, lalu pada bagian backend di kotak sini, yang mana akan mengirimkan pesan, dan pesan tersebut akan disimpan ke bagian database, lebih tepatnya di bagian tabel message ini nanti. Akan saya jelaskan pada video selanjutnya.